Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan juga pakar energi. Pemerintah dinilai konsisten menjaga arah pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai 1 tahun kepemimpinan dengan capaian penting di bidang energi. Fokus utama pemerintah pada tahun pertama ini adalah mewujudkan swasembada energi melalui kebijakan hilirisasi dan optimalisasi sumber energi EBT dengan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia sebagai motor penggerak di lapangan. Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pakar energi. Pemerintah dinilai konsisten menjaga arah pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Ari Batiar Krishna Putra, Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia ITS, Ari menilai komitmen pemerintah melalui Kementerian ISDM dalam mengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Surabaya Hendri Cahyono menilai kebijakan energi yang dijalankan pemerintah memiliki dampak positif terhadap ketahanan fiskal. Ia menyoroti bagaimana pemerintah berani menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Kemampuan kita bisa survive 20 tahun, ratusan tahun, tapi kemandirian itu larinya nanti ke dalam negeri. Artinya kita bisa memproduksi dalam negeri. Yang sekarang ini kalau kita lihat memang masih belum terlalu besar, cuman kalau saya lihat ada langkah dari pemerintah sekarang ini untuk bisa makin meningkatkan kemandirian. Itu misalkan tadi di sisi biofuel ya, biodiesel misalkan itu bisa ditertibkan sekitarnya jadi B40, artinya di situ ada faktor tambahan biofuel sebesar 40% dibandingkan diesel murni. Nah, itu memang ada banyak dampaknya dari sisi masyarakat, itu bisa makin meningkatkan sirkular ekonomi, jadi masyarakat bisa bisa memproduksi dan nanti bisa ditampung dan bisa menghasilkan B40 tadi. Cuma memang ada plus minusnya tadi, kalau kita bicara biofuel maka nanti ada sisi plus dan negatifnya. Negatifnya tentunya saya harapkan dari pemerintah bisa terus menggandeng peneliti dalam ini di perguruan tinggi untuk bisa memitigasi, bisa mengurangi dampak-dampak negatif terhadap secara teknis ya, terhadap pengaruh negatif di sana. Ini yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kemandirian, memang ada tarik ulur dalam hal ini mungkin pernah dengar tadi belum sempat saya sampaikan itu TKDN. Ya, jadi sekarang pemerintah sudah bagus untuk bisa mencanangkan minimum TKDN untuk bisa dibeli ya di proses pengadaan. Cuman ada kendala karena kita nanti kayak tadi Prof tidak bilang EBT. Kalau EBT kan memang ada teknologi yang tidak terlalu tinggi, kita bisa TKDN-nya cukup tinggi. Karena kita tahu bahwa potensi tenaga kerja engineer kita cukup qualified, termasuk bidang-bidang apapun ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena mau nggak mau tenaga kerja kita banyak engineer dari ITS, bisa banyak kerja di Qatar, banyak kerja di Dubai. Itu mereka pegang alat-alat yang sangat spesial dan bahkan mereka sampai mendesain, merubah desain segala macam. Jadi intinya yang penting kita dari perguruan tinggi itu bisa dipercaya untuk bisa meningkatkan kemandirian dari sektor energi. Hendri juga menilai arah kebijakan energi Presiden Prabowo sudah berjalan di rel yang benar, termasuk pencapaian lifting minyak dan gas yang telah melampaui target APBN. Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, Falis Waidi menilai langkah pemerintah menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita adalah keputusan yang strategis. Minyak memerlukan investasi besar dan penuh dengan misteri. Ya. Jadi IBT itu belum kita sentuh. Bolehlah saya sebut begitu. Karena target 35 direvisi jadi 19%. Perolehan kuartal pertama masih 16%. Ini menyedihkan menurut saya. Jadi komitmen pemerintah harus muncul bahwa di saat mengurusi hal-hal yang bersifat energi konvensional, sudah waktunya dong EBT juga digelurakan sebagai energi masa depan.
Prof, ini kan kemarin Pak Bahlil menyatakan kalau ada 190 perusahaan tambang yang dicabut izinnya karena tidak membayar jaminan untuk melakukan reklamasi. Apakah ini salah satu dari tanda bahwa pemerintah ini sudah mulai dalam konteks tambang sudah mulai memikirkan masyarakat dan lingkungan? Ya mungkin ini tidak jadi gini-gini ya, karena ini serius. Jadi tidak bisa pura-pura, jadi harus terbuka kepada publik. Apakah tidak ditutup itu karena ada persoalan lain, ya. Tapi itu mestinya ekspresinya adalah tekad pemerintah untuk mengurangi tambang batu bara, karena itu pasti membawa konsekuensi di lingkungan. Dan lingkungan itu kalau kita hitung secara ekonomi, pasti rakyat kecil yang menderita. Jadi sudah waktunya sekali lagi IBT harus sudah mulai berbicara. Para akademisi pun sepakat capaian ini menjadi pondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan energi nasional di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menegaskan bahwa agenda swasembada energi bukan sekedar target jangka pendek, tetapi visi jangka panjang menuju Indonesia sebagai negara maju dan mandiri energi.